Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesehatan, kemampuan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketetapan iman dan Islam, sehingga kita semua alhamdulillah bisa kembali menghadiri majelis-majelis ta'lim yang diantaranya adalah majelis ta'lim di Masjid Jami' Al-Mubarak Al-Barakah insyaallah ini. Mudah-mudahan langkah kita semua dari rumah kita masing-masing dengan landasi niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan menjadi wasilah amal baik dan menjadi wasilah, menjadi sarana penembus dosa dan kesalahan kita semua insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan al-ikhlasu fil amal wa ihdharun niyah yang sudah dikumpulkan oleh Al-Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi mohon izin mengawali pengajian ini, babnya adalah tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Ya. Jamaah yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala, di hampir semua tradisi pencatatan kitab atau ta'lifatul kitab di antaranya, ini juga sama tradisi yang biasa dilakukan oleh ulama salafus saleh. Di setiap mengawali amal yang baik itu biasanya diingatkan pribadinya, mungkin dalam rangka pribadinya mengingatkan dirinya sendiri, juga dalam rangka untuk mengingatkan kita semua bahwa yang pertama, tugas utama dari kita ini, eksistensi kita di alam dunia ini tidak lain adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada ruh dan ada jasadnya. Jadi kalau diibaratkan manusia, ada ruh, ada jasad. Kalau bentuk jasad manusia itu sekelompok badan seperti kita ini. Ketika ada ruhnya, maka manusia itu akan menjadi bernilai hidupnya. Tapi walaupun badannya kekar, gagah, tapi uang mati, kira-kira mana harganya betul? Kurang, tidak ada harganya. Gitu ya. Inqita amal semua. Begitu juga dengan keadaan kita, amalnya kita ini. Nah, oleh karenanya dalam kebiasaan para ulama salafus saleh mengingatkan untuk pribadi kita semuanya bahwa di dalam amal yang kita lakukan itu ada ruh amal. Yang ruh amal ini adalah merupakan hal yang pokok nilai daripada sebuah amal perbuatan. Jadi kalau ibarat sholat, gerakan badan kita, ruku dan sujud itu adalah jasadnya, ruhnya adalah niat ikhlas di dalam melaksanakannya. Maka pada kesempatan ini saya ingin membacakan keterangan Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi dalam kitab yang sangat terkenal, yaitu adalah kitab Riyadhus
Kata beliau, babul ikhlasi wa ihdari niyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizati wal khafiyah. Bab ini menyatakan tentang ikhlas wa ihdari niyah dan pentingnya menghadirkan niat fi jami'il a'mali dalam seluruh amaliyah perbuatan kita, wal aqwali dan ucapan-ucapan kita, wal ahwali dan tingkah pola kita, al barizati baik yang terlihat, wal khafiyati maupun yang tidak terlihat. Mengapa ini kemudian dijabarkan demikian? Perlu hadirnya ikhlas, perlu hadirnya niat di dalam amal yang perbuatan kita, karena nilai pahala yang akan didapat oleh kita itu, oleh karena amal yang kita ini tergantung kepada apa yang kita niatkan. Maka nanti ada hadisnya yang turunannya ya, yang lebih menjelaskan tentang aspek pada hal ini. Yang menjadi penting untuk dihadirkannya ikhlas. Ikhlas itu adalah kalau bahasa lugawinya itu dari kalimat akhlas wa yukhlisu ikhlasan. Jadi sulasi mazid, sulasi mujarradnya artinya khalas, sulasi mujarradnya artinya bersih, suci. Artinya apa, Bu? Bersih dan suci. Ikhlas adalah artinya membersihkan. Jadi mutaaddi, membersihkan atau mensucikan secara bahasa. Menurut para ulama bermacam-macam. Ada yang paling umum itu adalah menjelaskan tasfiyatul amali an mulahadatil makhluqin. Tasfiyatul amali membersihkan amal perbuatan an mulahadatil makhluqin dari perhatian makhluk. Jadi yang menjadi fokus dia dalam beramal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan makhluk. Tidak oleh karena perhatian makhluk, tapi kalau dia bekerja beramal karena dorongan makhluk, nah ini syirik masuknya. Ya, maksudnya syirik. Kalau lawan ikhlas itu adalah riya. Maka ikhlas oleh sebagian ulama diterjemahkan berdasarkan makna lugawinya itu adalah tasfiyatul amali an mulahadatil makhluqin. Para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hal melakukan kebaikan ini, amal ini, kita itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala di semua potensi kehidupan kita, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu boleh jadi akan bernilai ibadah kepada Allah, boleh jadi juga akan bernilai adalah amalia biasa yang hanya terlihat oleh pandangan manusia. Semuanya bergantung kepada semangat hadirnya niat ini, wa ihdharun niyah, dan hadirnya niat. Hadirnya niat itu biasanya awal perbuatan sebagai tanda bahwa kita ini berusaha fokus amaliyah lillahi ta'ala. Biasanya suka pakai niat di awal permulaan ibadah, gitu kan? Umpamanya ibu mau berangkat pengajian, sebelum melangkahkan kaki dari rumah itu sudah meniatkan diri, saya niat berangkat ke Masjid Al-Barakah. Indah tuh, begitu masuk ke dalam masjid ini, ya bismillah, saya niat duduk i'tikaf dalam masjid dalam rangka thalabul ilmi. Insya Allah itu sahabat sambil ngantuk di pojokan masih dicatat. Insya Allah begitu. Ya seandainya ya ini mah enggak ya, bisa ada ya. Jadi Al-Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi diantaranya mengingatkan perlunya kita mengikhlaskan, menjauhkan seluruh amalan kita, termasuk hadirnya kita di majelis alim ini. Ya jangan sampai oleh karena tidak enak sama teman gitu ya, Pak lu si ambil tiap hari kita nggak berangkat, ya kan? Tapi benar-benar oleh karena memang dorongan lillahi ta'ala agar pengetahuan agama kita menjadi bertambah,
dan ibadah kita semakin baik kualitasnya. Gitu ya. Nah, di mana ini fi jamil amal? Perlunya hadirnya ikhlas dan ikhlal niat, menghadirkan niat di awal perbuatan amalia kita. Fi jamil amali, di seluruh aktivitas amalia kita yang dilakukan oleh badan. Wal aqwal, termasuk yang diucapkan juga tilawatul Quran. Wal aqwalil barizati wal khafiyah, dan tingkah laku kita baik yang terlihat maupun yang samar. Ini senada dengan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa ikhlas itu masuk pada ibadah yang disebut ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda. Hadirin para jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan mereka orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, fi Taurat wal Injil, di dalam kitab Taurat dan kitab Injil menjelaskan, wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu di dalam kitab Taurat dan kitab Injilnya, mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, kecuali mereka diperintah agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan tata cara mengikhlaskan dalam seluruh amaliyah keagamaannya itu. Ay muwahhidina la ya'buduna siwahu, yang dimaksud di sini adalah mentauhidkan Allah, tidak berbuat kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'buduna siwahu, mereka tidak menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang menarik para jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan mukhlishina lahud-din, pada zaman itu yang diperintahkan adalah orang Yahudi dan Nasrani zaman itu. Hitopnya yang diambil contoh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, dan mereka mendirikan salat, wa yutuz zakat, dan mereka menunaikan zakat. Dari pola ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan ikhlasan yang tinggi ini, diambil contohnya oleh Allah itu dua hal. Pertama adalah sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat ini, kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan ibadah-ibadah yang mahdoh yang lainnya. Sholat itu kan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang langsung kita sendiri yang menghadap, kita sendiri yang niat, kita sendiri yang mengerjakan. Begitu ya. Ini ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan sholat, padahal ya sholat ini bagian daripada din, nilai agama. Tapi yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bagian daripada ibadah itu yang memerlukan keikhlasan yang tinggi adalah sholat. Kenapa ini? Karena sholat adalah parameter utama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu dinnya akan tegak lurus apabila sholatnya juga tegak lurus oleh karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis dengan nyatakan jelas, faman aqama sholata faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa yang mendirikan sholat sama dengan dia mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat sama dengan dia menghancurkan nilai agama dia. Wa yutuz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Zakat ini juga termasuk ibadah yang cukup berat. Tidak banyak orang yang dengan begitu ikhlas, legowo mengeluarkan sebagian hartanya itu yang berkewajiban zakat diberikan hanya kepada Allah. Indonesia Raya kita ini kalau pengeluaran zakatnya luar biasa. Masing-masing kita ini menunaikan zakat dengan baik, maksimal gitu ya. Kemudian dikelola secara baik, dampaknya masih luar biasa. Dan ternyata
Di zaman ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, pasca Nabi meninggal ya, banyak orang murtad itu oleh karena mereka itu keberatan menunaikan zakat. Sehingga kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengancam ya, membunuh sepedangnya, menjadikan mereka itu bagian daripada orang yang halal darahnya karena mereka tidak menunaikan zakat. Jadi zakat ini adalah bagian daripada ibadah mahdhah yang sangat luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pelaksananya sangat berat dilakukan oleh kita. Itu kadang-kadang nawar, kadang-kadang begitu panen, waduh macam-macam dalilnya. Ada yang zakatnya dirapel, berangkat haji baru zakat, keluarga potongnya, gitu ya. Nah, para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya maksud adalah ibadah kita ini adalah merupakan kewajiban dasar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti didasari harus ada rukun, harus ada tiang yang menjaga supaya tidak ambruk dalam ibadah itu. Yaitu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ibadah yang betul-betul sangat memerlukan dan berat bagi kita untuk betul-betul melaksanakannya dengan sepenuh ikhlasan ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iqamatis shalah, mendirikan sholat. Tekannya kalau sholat bukan terus-terusan ya, Pak. Kalau zakat kan mesti mentung. Tapi kalau sholat ntar lagi adzan subuh, habis adzan subuh kelompok-kelompok sebentar, ibu-ibu sibuk di dapur, datang waktu baru mau ngeliat mata asar, panggil banyak baru beres salaman rumah, datang panggilan maghrib dan seterusnya. Ringan tanpa banyak biaya, tapi hadirnya sering, dan kita disuruh dituntut untuk melaksanakan dengan paripurna. Gitu ya. Jadi para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Imam Nawawi mengutip sebuah ayat, wa qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Ketika kita melaksanakan ibadah kurban, itu kan kita potong sapi itu ya, belinya kan mahal, 28 juta, 30 juta yang besar. Ketika kita potong itu sapi, yang sampai kepada manusia dagingnya, nyampe kepada kita dagingnya sekilo 2 kilo. Haknya yang Allah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di jauh-jauh hari sudah diingatkan sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yanallahu al-umuma wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Lan yanallahu, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya nilai pahalanya, nilai ibadahnya itu. Luhumuha, dagingnya kurban, wala dima'uha, dan tidak juga darahnya kurban, tapi walakin yanalu taqwa minkum, tapi akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nilai takwa, nilai kekuatan kita dalam rangka menjaga perintah Allah, itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya itu yang akan dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk berat ini pada kurban ini. Dulu syariat pertama kurban ini kan peristiwanya terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu di antara sebab kemudian beliau mendapatkan gelar kekasihnya Allah, oleh karena beliau sanggup melaksanakan banyak pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berat, yang berbentuk perintah dan larangan. Beliau sanggup melaksanakan itu. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dan Muhammad ingatkan, sebutkan yang ibtala ketika Allah menguji Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Kalimat ini adalah beberapa perintah dan beberapa larangan. Ibrahim dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, beberapa perintah dan larangan ini, fa'atammahunna, beliau sanggup melaksanakan dengan sempurna, lebih daripada batas yang memang sudah ditetapkan sama Allah. Maka Ibrahim disebut dengan Hanif, orang yang condong beragama itu kuat. Beda antara sekedar melaksanakan biasa dengan Hanif semangatnya. Kalau umpamanya kita nyuruh kepada seseorang, tolong
di pinggir meja, umpama gitu ya. Perintahnya adalah di pinggir meja. Tapi karena dia ini orang yang hanif, dia masih mikir perintahnya suruh taruh di atas meja. Tapi secara pikiran dia kalau taruh di meja ini nanti taruh di depan sini, agak ke tengah sedikit. Itu namanya hanif. Melaksanakan perintah itu dengan dengan sesuatu yang lebih nilainya. Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kemudian peristiwa ini diberikan dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di dalam memberikan contoh dalam ubudiyahnya beliau itu mencontohkan pada hal yang paling luar biasa beratnya untuk bisa dilakukan oleh seorang manusia yang biasa. Jadi peristiwanya adalah peristiwa kurban. Bayangkan seorang bapak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Kalau hadir perintah ini pada zaman sekarang, kebetulan di masyarakat PCP kayaknya ngalih pakai pindah KTP. Nah, umpamanya diperintahkan kepada masyarakat PCP untuk memotong anaknya. Wih pindah ngalih, tenang mereka. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam diuji pada posisi yang berat semuanya, tapi semuanya fatal mau. Khitan ya, khitan itu kan masya Allah itu. Kita dikhitan pada usia kecil aja masih mungkin cepat untuk bisa sembuh itu. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, diperintahkan sama Allah suruh khitan umurnya sampai 82 lebih tahun. Ya bisa dibayangkan umur 86 tahunan itu kan semuanya serba langsung pipit sampai biasa. Ya kalau usianya baru 36 masih bagus. Kalau sudah 86 tahun ini kulitnya sampai keriput, lipatan kulitnya itu langsung pipitnya di mana-mana, mukanya, di tangan, segala macamnya. Di pada kesempatan itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sama Allah, diperintahkan untuk khitan di zaman serba ya zaman itu belum ada laser, belum ada obat bius segala macam kan. Tapi Ibrahim fatal banget yang sekarang menjadi syariat kita ini sekarang ini di antaranya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi ada perintah ini yang paling berat. Perintah agar Ibrahim alaihissalam memotong leher anaknya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim hadir siap. Dibawanya anaknya itu ke satu tempat daerah Mina di atas bukit itu. Gitu kan. Tapi ketika sudah ditelentangkan, pisaunya sudah siap untuk memotong leher anaknya. Secara manusiawi masih ada rasa bapak Ibrahim itu. Tapi karena anaknya ini anak Ibrahim, bukan anaknya Namrud, begitu melihat bapaknya agak ragu sedikit, kata Ismail, ya abati fu'ad matuman satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak jangan ragu, kalau memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan, jangan ragu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapat aku bagian daripada orang yang sabar. Termasuk haji diantaranya. Jadi para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat yang disampaikan oleh Kiai Musonef ini sesungguhnya adalah menjelaskan kepada kita bahwa perlu hadir, kita biasakan amalia kita ini, kita paksa agar pada saat memulai akan melakukan satu amalia kita berusaha tawajuh ila Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amalia kita ini kita bersihkan dari niat-niat yang lain. Mohon ya Bu ya. Jadi sama yang kecil-kecilan kayak kita setiap hari datang ke majelis taklim gitu kan ya. Jangan karena nanti mudah-mudahan ada seragam yang dibagikan namanya gitu kan, enggak tentunya kan ya. Jadi la yanalallaha al-umur wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya hewan itu kurban, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa.
nilai takwa, nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzzi ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adin ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di dalam hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Amirul Mukminin yang menjelaskan tentang pentingnya kita ikhlas dan niat bagus dalam melaksanakan amaliyah kita ini, adalah yang paling masyhur itu riwayat dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu gelar Sayyidina Umar bin Khattab itu digelari Amirul Mukminin. Amir itu pangeran atau rajanya orang-orang yang beriman. Abi Hafsin kuliahnya adalah Abi Hafs Umar bin Khattab, yaitu namanya Umar bin Khattab. Kenal ibu ya Umar bin Khattab ya? Hah? Mireng, udah kenal sama Mireng mendengar. Ini subhanallah ini Bu. Umar bin Khattab ini adalah salah satu di antara Khalifatul Rasyidin, khalifah yang kedua, digelari oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai Abi Hafs. Hafs itu bil ha'il muhmalah wa huwa asad. Jadi Abil Hafs bapaknya singa, Al Hafs itu singa asad. Jadi saking orangnya pokoknya kalau di sini Pak, kalau di Banten berjawara kilung-kilung, jawara kilung-kilung nih, jawara kilung-kilung. Waduh, benar kalau zaman dulu yang topinya koboi, pedang bolong jadi belakang sih, ali akik jadi lengkap. Pokoknya jagoan lah. Saking pemberaninya Umar bin Khattab ini digelari sebagai Abi Hafs. Abi Hafs itu artinya bapaknya singa. Itu yang paling hebat itu ketika mau peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah kan. Saat itu umat Islam itu masih minimal, sangat sedikit jumlahnya, masih lemah, tertindas, ya, kemudian segala-galanya serba kurang. Nyaris pada saat itu kekuatan umat Islam tidak bisa ada harganya sama sekali. Dalam suasana itu maka kemudian Nabi ketika mewajibkan ada hijrah itu dari Mekah ke Madinah, itu sebagian sahabat berangkat dengan cara sembunyi-sembunyi, ngumpet, saking takut ketahuan. Karena jangankan sahabat, Nabi aja waktu itu vonisnya mati pada malam hijrah itu. Seluruh kabilah Arab sudah bersatu waktu itu. Kabilah Quraisy semuanya bersatu padu. Tidak ada pilihan untuk membendung dan menghabisi agama Islam waktu itu kecuali Muhammad harus mati. Hingga kemudian diambil pemuda-pemuda hebat di antara kabilah-kabilah Quraisy waktu itu untuk tujuannya bareng-bareng membunuh Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu dengan gagahnya orang-orang berangkat itu sembunyi-sembunyi. Beliau berkeliling di sekitar Ka'bah itu, karena dulu pusatnya Mekah di situ ramainya. Keliling, goloknya itu pedang itu sudah tidak pakai salong lagi. Jaga benar. Keliling di sekitar Ka'bah itu, sekitar Masjidil Haram itu, keliling dengan sambil mengurus pedang. Kata Sayyidina Umar, ayo, siapa yang hari ini pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim, ayo maju sini. Itu gede banget. Seluruh orang yang ada di Mekah itu mendapati tantangan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Enggak ada yang berani. Ayo, pengen rabi diri jadi random bakal ini. Pengen anaknya jadi anak yatim, ayo silakan hadir. Tidak ada yang berani menghadapi Sayyidina Umar bin Khattab. Itu diantara kehebatan Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga kemudian digelar dengan Abi Hafs atau bapaknya singa. Kata beliau dalam satu riwayat hadisnya, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat,
hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa ma kana hijratuhu lidunya yusukuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu, kata Sayyidina Rasulullah, adalah bergantung kepada niat. Amal itu yang dimaksud adalah, kata para ulama, ada tafsiran yang bermacam-macam. Ada yang dimaksud makna daripada innamal a'malu binniyat ini adalah bahwa amal itu akan menjadi amalan yang syar'i yang bernilai dalam agama. Binniyati, tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niat. Ada juga yang menyatakan inna masihatul amal, bahwasanya amal itu akan menjadi sah secara agama binniyati, dengan dasar niat. Amaliyah syar'an. Wa inna malikul imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapat apa? Ya tergantung kepada apa yang dia niatkan. Salat tampilannya adalah ibadah Allah, gitu kan ya, kelihatan. Tapi kalau semangat hadirnya salat itu hanya karena takut umpamanya ditangkap sama polisi, dia masuk ke dalam masjid, tujuannya hanya takut supaya tidak ditangkap sama polisi. Lah itu gak dapat apa-apa salatnya. Anak maling berburu polisi, baru takut. Kabur ke dalam masjid, umpamanya kan, supaya tidak terlihat sama polisi. Ikut sholat sama orang yang sholat. Niatnya supaya tidak takut sama polisi. Maka dapatnya adalah dia hanya aman dari tangkapan polisi. Maka hadir kita di majelis taklim, niatnya adalah li thalabil ilmi, duduk tegap diam di situ walaupun sambil merem matanya 1 jam, dapat pahala thalabul ilmi masih. Insya Allah. Tapi kalau naik umpamanya lah hadirlah di majelis taklim, kebetulan di bulan Mulut, biasanya banyak orang mau sedekah, diumpama lumayan bisa ada bagian-bagian lain. Mending kalau dapat itu ada, kalau nggak dapat atau dapat larang boyong, maka begitu ya. Jadi wa inna ma likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seseorang itu akan dapat dia dari balasannya tergantung bagaimana niatnya, kata Rasulullah. Diterangkan, dijelaskan dalam contohnya sama Nabi. Kata Nabi, faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Nabi dalam rangka menjelaskan itu, contohnya orang-orang zaman Nabi itu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada waktu itu tidak ada pahala yang melebihi hijrahnya Nabi dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Nilainya luar biasa. Betapa hebatnya nilai hijrah ini sampai sebuah hadis dalam riwayat Sayyidina Aisyah, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada pahala hijrah yang melebihi nilai hijrahnya Nabi dengan para sahabat ketika beliau meninggalkan Mekah ke Madinah dalam peristiwa itu. Kata Nabi, contohnya dulu ketika orang-orang mau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, gambarannya sama, meninggalkan kampung halaman dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi orang yang pindah itu macam-macam loh, itu niatnya. Waktu itu kata Nabi, itu zaman Nabi, Bu. Apalagi zaman kita sekarang. Kata Nabi contohnya, jadi dicontohkan sama Nabi langsung di tentang niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hari ini hijrah, dia pindah dari Mekah ke Madinah bersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut bersama Nabi ke Madinah, tujuannya oleh karena mentaati perintah Allah, karena Allah yang perintah dan Nabi yang nyuruh. Tidak ada motivasi lain kecuali hanya semangatnya dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Plus itu bersih, tidak ada embel apa. Maka kalau ini yang semangatnya, kata Rasulullah, kalau pindahnya dia oleh karena semangatnya taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka yang akan didapat
insya Allah ialah balasan taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersimpan dengan rapi. Tapi jangan salah kata Nabi. Waktu itu Nabi juga menyatakan wa makana hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Tapi barang siapa yang pindahnya oleh karena dorongannya, karena pengen mendapatkan dunia, pengen mendapatkan bagian daripada kehidupan di Madinah waktu itu, aw imra'atin, atau karena kepengen dapat perempuan Madinah yang akan dia nikahi, maka kata Rasulullah fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka nilai pahala pindahnya dia dari Mekah ke Madinah itu tidak lebih tidak kurang, ya itu aja yang didapatkan. Kenapa ini Bu diucapkan sama Nabi SAW? Pertama, memang dari amaliyah yang berat itu pada zaman Nabi adalah hijrahnya Nabi meninggalkan Darul Kufur yang waktu itu di Mekah menuju Darul Islam. Berat. Orang-orang itu kan sahabat-sahabat yang menyertai Nabi kan lahir kebanyakan di Mekah waktu itu. Tinggalnya di Mekah, besar di Mekah. Tiba-tiba diperintahkan sama Allah dan Rasul pindah ke Madinah, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga besarnya yang belum ikut sama dia dan masuk Islam. Berat pasti. Tapi oleh karena pada saat itu dorongan iman yang begitu kuat, taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mampu laksanakan itu. Tapi di antara mereka ada, kata Rasulullah, yang pindahnya itu oleh karena semangatnya, tidak oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya ada seorang perempuan cantik namanya Ummu Qais. Ummu Qais, ya. Ummu Qais ini cantik. Ada yang naksir seorang laki-laki di Mekah itu, dilamar sama laki-laki itu karena Ummu Qais ini mukminah yang hebat, yang taat. Kata dia, Pak, saya mau menjadi istri Abang, tapi syaratnya Abang harus hijrah ke Madinah bareng bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, ini si Ahmad panas. Oke kalau begitu, berangkat kemudian ke Madinah. Berangkat ke Madinah karena semangatnya kepengen dapat ini perempuan Ummu Qais, karena dia mensyaratkan pribadinya mau diterima lamarannya itu kalau yang melamar itu dia pergi hijrah bersama Rasulullah. Setelah sampai di Madinah, bagaimana Ummu Qais? Bagaimana? Diterima janjinya, luar biasa. Yang Ummu Qais menggantungkan pindahnya apamanya, diterimanya khidbahnya, dia menerimanya khidbahnya orang laki-laki itu oleh karena nilai hijrahnya, insya Allah billah Rasul. Tapi bagi yang ini disebutkan kata Nabi awim meronatin yang diawat, atau oleh karena seorang perempuan yang mau dia nikahi, maka kata Nabi fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya dia tergantung kepada apa yang dia niatkan ketika dia pindah itu. Para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadis ini Rasulullah Muhammad SAW mengambil contohnya adalah hijrah. Hijrah ini di zaman Nabi berat, di zaman kita saat ini pun juga berat. Di zaman sekarang ini, di zaman sudah kita hidup dalam suasana tempat yang adem untuk beribadah, tidak ada ancaman segala macam layak jadi masjid Madinah pada waktu itu. Sama lah hijrah ketika para sahabat pulang dari perang Tabuk, kata mereka, kami telah kembali dari satu peperangan kecil yang akan kita hadapi besok. Setelah ini semua selesai, tidak ada peperangan lagi. Yang paling berat adalah peperangan yang berikutnya, yaitu peperangan hijrah kita dalam rangka memerangi hawa nafsu. Jadi jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada beberapa kutipan hadis dan ayat tadi itu, bahwa di dalam rangka kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita semua ini perlu betul-betul di awal jangan sampai gagal fokus, karena nilai kita akan adanya di situ. Harga kita ini, harga ibadah kita adanya di motivasi. Kalau motivasinya kuat, semangatnya hebat, ada di situ, biasanya melaksanakan juga maksimal. Beda. Tapi lamun asal doang datang hanya sekedar orang enak bapaknya
sekedar melaksanakan rutinitas, maka yang dapat khawatir kita ini adalah seperti al-jasad la ruha lahu, jasad yang tidak ada rohnya. Bertahun-tahun kita melaksanakan sholat, bertahun-tahun kita melaksanakan ibadah, tapi tidak semakin kuat roh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin kuat iman kita, tapi yang didapat adalah hal-hal yang biasa saja. Banyak di antara kita ini, seandainya saja umpamanya orang-orang muslim yang ada di Indonesia ini menegakkan ibadah sholat saja sebenarnya, itu dampaknya luar biasa. Seandainya semuanya ini bisa memaknai ibadah itu memang semangatnya adalah oleh karena Allah Subhanahu wa taala, dampaknya juga luar biasa. Akan terlihat sholat di antara fungsi adalah tanah fasa wal munkar, dia akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bayangkan coba itu. Puasa, kalau hari ini kita sudah pernah melaksanakan puasa Ramadan 30 kali karena umurnya sudah 70 tahun atau 60 tahun atau 55 tahun, ini bisa kita lihat, bisa kita ukur. Seandainya itu bisa dirawat dengan baik ruh daripada ibadah itu, maka tentu akan berdampak sangat luar biasa pada tujuan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, tidak boleh kita abai dengan setiap amal yang akan kita lakukan. Dia termasuk majlis taklim, ngaji, dunia, gitu ya. Diniatkan duduknya niatnya i'tikaf, ya. Jadi kalau 1 jam duduk sambil kerasa keres itu, insya Allah dicatat oleh malaikat, si fulana i'tikaf di masjid sambil kerasa keres. Oh, gitu. Boleh nama-nama. Ini nama malam ini ya, kan gitu ya. Cuman mengikhlaskan ketinggalannya. Tidak simsalabim abrakadabra. Ada orang rajin sholat duha, ya, rajin sholat duha sampai 12 rakaat. Tapi di antara motivasinya adalah biar usahanya lancar. Ikhlas betul banyak. Masuk ikhlas, tapi masuknya masuk ikhlasnya orang awam. Masih masuk. Ikhlasnya orang awam itu dia beramal lillah, tapi masih ada pamrih untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi. Sholat rajin, wih itu baik ya. Jadi Ustaz mulut dibunuh lancar usaha. Wih dia rajin ngaji nih iya, tapi saya dengar dari kemarin wakiat terus yang dibaca mungkin kang haji guna lagi ubir 2 rakaat. Di kuning biji saya beranak pindah cepat, ya. Nggak apa-apa masih ikhlas itu kan ya. Yang kedua adalah ikhlasnya orang yang khusus. Ikhlasnya orang yang khusus, dia beramal tapi tujuannya masih tak pengen dapat yang selain Allah, masih baik, masih ada walaupun sifatnya akhirat. Kepengen dapatnya surga, nggak takut surganya pengen bareng sama Nabi gitu. Kemudian tidak sanggup masuk neraka. Jadi masih ada pamrih lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ikhlas orang yang khusus. Mungkin kelasnya ibu-ibu pengajian majelis taklim al-barokah masih sering belum gitu ya. Ikhlas orang yang khusus. Ada yang lebih khusus lagi, buku itu sudah gelap, tidak ada di dalam pandangan hatinya dia itu beribadah kecuali hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sholat, Allah mau kasih apa kita, yang penting Allah ridho. Begitu. Seperti ungkapannya Abu Nawas itu, ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala nar jahim, gitu kan contohnya ini. Jadi orang-orang yang ikhlasnya luar biasa ini, yang lebih khusus lagi adalah dia mengikhlaskan betul seluruh aktivitas ibadahnya itu semata hanya karena Allah. Karena dalam cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut siksaannya Allah, bukan juga karena kepengen harap surganya Allah. Tapi yang diinginkan adalah bagaimana Allah ridho kepada dia, senang kepada dia, dan Allah cinta dia kepada dia.
Jadi tidak ada sesuatu yang lain. Bagus boten semuanya, bagus masih. Ya baca Al-Qurannya masih kepengen karena mendapatkan dunia, bagus, masih ikhlas juga masih. Daripada orang yang tidak baca. Tapi akan lebih bagus lagi, itu akan terus kita tingkatkan. Dan ini biasanya sejalan dengan kita terus mentawakan dan merutinkan kepada kita semuanya. Para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, menambah hadis yang tadi, hadis yang kedua, wa an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysun al-Ka'bah fa idza kana baida bil ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Wa an ummil mukminin ay wa ruwiya an ummil mukminin, dan diriwayatkan dari ummil mukminin. Kalau tadi Amirul Mukminin, kalau ini Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Siapa itu? Adalah Ummu Abdillah, kunyahnya Ummu Abdillah, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah itu? Istrinya Rasulullah. Dinikahi sama Rasulullah usia berapa, Bu? 9 tahun. Kalau 9 tahun itu wadah Nabiya, Nabi mempergaulinya Aisyah itu secara layaknya suami istri usia 9. Kalau dikawinnya umur 6 tahun. Tapi mulai beliau kemudian dipergauli secara suami istri itu dimulai di usia 9 tahun setelah gitu ya. Aisyah radhiyallahu taala anha digelari Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ini digelari sebagai ibunya orang-orang yang beriman. Ya, Aisyah dikenal sama Ummi Abdillah, ibunya Abdillah. Abdillah ini adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini anaknya Asma binti Abu Bakar. Aisyah anaknya Abu Bakar, Asma anaknya Abu Bakar. Asma ini adalah perempuan hebat. Anaknya Abu Bakar nih yang melahirkan Abdullah bin Zubair. Ini perempuan yang menjadi kurir pengantar kiriman makanan kepada Nabi dan bapaknya yang ada di atas bukit Jabal Tur. Ketika beliau bersembunyi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Waktu itu gak sembarang perempuan itu yang berani. Ini Asma masih gadis, tapi hebat ya. Sanggup mempertaruhkan nyawanya demi membela Rasulullah. Demi membela Rasulullah. Pada waktu itu jangankan orang-orang yang tidak begitu dianggap, Nabi aja diancam dibunuh waktu itu. Maka termasuk sahabat-sahabat yang pengikutnya itu terancam semuanya. Yang ketahuan pasti dibunuh. Dan Asma waktu itu tuh rela dia memanjat gunung Sur, bolak-balik selama 3 hari. Kita yang berangkat haji itu, wih nanti lagi bebas. Itu ya, naik enggak, ya alhamdulillah tinggi, enggak berat. Naik ke Jabal Sur. Ini terus-terusan mengirim 3 hari 3 malam kepada Rasulullah. Namanya Asma binti Abu Bakar. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair, salah satu panglima perang ketika peristiwa peperangan nyatanya perang Uhud. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ini diterangkan di sini tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa ya bintu sitti sini. Nabi menikahi Aisyah di kota Mekah. Waktu itu Aisyah umurnya baru 6 tahun. Ba'da tazawwuji bi Saudah bi syahrin, setelah Nabi menikahi Saudah kurang lebih 1 bulan, beliau menikahi Aisyah setelah Saudah. Hebatnya Aisyah ini, Bu, selama bergaul dengan Nabi, ketika Nabi meninggalkan dunia ini, Aisyah itu umurnya masih 18 tahun. Waduh, lah ini BCP 18 tahun itu jadi janda kembang. Masya Allah, apalagi si Aisyah kan dipanggilnya Umairah, wah yang merah-merah, saking kulitnya itu seperti ibu-ibu yang pakai glowing zaman sekarang kan, menyor, kayak apa namanya, kayak tomat mangkel. Umairah ditinggalkan oleh Nabi
umurnya masih 15 tahun. Ketika itu beliau sudah menyimpan dalam memorinya beliau itu 2734 hadis. Hebat gak? Kalau ibu-ibu zaman sekarang di memorinya ada tersimpan rekening suaminya itu sekian. Ini hadis tersimpan di otaknya itu. 2000 lebih hadis yang disimpan di dalam otaknya Siti Aisyah itu, yang kemudian diceritakan kepada kita semua ini sekarang. Dan riwayat dari Siti Aisyah termasuk riwayat yang sahih karena diberikan, disampaikan oleh orang yang langsung bersentuhan dengan Rasulullah. Mawatan. Jadi tidak diragukan lagi. Kata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Aisyah, "Ya'zu jaysunal Ka'bah fa idza kanu baida amil al-ardi yusafu bi awwalihim wa akhirihim." Qala qultu ya Rasulullah, kaifa yusafu bi awwalihim wa akhirihim wa fi aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yusafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Kata Rasulullah, suatu saat Nabi itu bersabda kepada saya, kata Aisyah, suatu saat nanti akan memerangi terhadap Ka'bah ini, jaisun apa tentara, akan ada bala tentara yang akan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu baina amil ardi, maka ketika mereka sampai pada satu tempat yang lapang, katakan lapangan pasir, yusafu bi awwalihim wa akhirihim, akan dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala, baik yang di depan maupun yang di belakang. Kita habisin sama Allah. Qalat, kemudian Siti Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, kaifa yusafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqu wa laysa minhum?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah menghancurkan tentara-tentara itu dari depan sampai belakang, sementara di antara orang yang hadir di situ itu ada orang yang tidak berniat mau memerangi Ka'bah. Ada orang yang berangkat ke pasar, niatnya mau pergi ke pasar, bukan mau belanja ikan namanya, ya kan? Wa man laisa minhum, dan orang yang tidak dalam semaksud dengan mereka. Pendek kata, Allah Subhanahu wa taala kalau menggambarkan bahwa ketika Allah akan menimpakan satu azab atau siksaan pada satu kaum yang oleh karena niat buruknya dia, itu pun yang akan dikena bukan hanya orang itu, tapi juga orang yang di sekeliling itu. Kata Siti Aisyah, ya bagaimana ya Rasulullah, kalau di situ ada orang yang tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, bahkan hanya lewat doang, kebetulan kena musibah di situ, bagaimana keadaannya? Kata Rasulullah, yusafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka itu akan dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala dari depan sampai belakang. Tapi nanti kelak bisa yang kemudian di situ ada orang yang taat sedang sujud tertimpa juga papanya daripada siksaan itu, nanti yang akan menjelaskan mereka adalah niatnya masing-masing. Begitu nanti mereka dibangun dari alam kubur, maka yang menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah niatnya masing-masing. Boleh jadi yang hadir itu adalah semuanya orang-orang yang kelihatannya beribadah kepada Allah, tapi boleh jadi juga di situ ada yang niatnya tidak dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian terjadi sesuatu kepada mereka, maka nilainya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung bagaimana niatnya masing-masing. Jadi bukan dijelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, di awal terus kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ini, kita saling mengingatkan tentang pentingnya kita terus memperbaharui motivasi dan niat kita dalam beramal ini. Jangan sampai kemudian lepas daripada motivasi utama lillahi ta'ala. Itu ya. Kemudian di dalam rangka itu juga dalam hadis Aisyah itu menjelaskan bahwa perlunya kita itu berhimpun dengan orang-orang yang baik. Jangan kita berhimpun dengan orang-orang yang buruk, gitu ya. Karena boleh jadi kalau kita berhimpun dengan orang yang buruk, kitanya orang baik, maka boleh jadi kitanya pun juga akan tertimpa keburukan orang tersebut. Wa kunu ma'as-shadiqin.
Gitu ya. Seperti orang yang bergaul dengan tukang minyak dan bergaul dengan tukang solder. Kalau solder pandai besi, itu kan. Kalau orang yang bergaul dengan tukang minyak, walaupun kita nggak beli, minimal dapat nyium wanginya, atau minimal kita dapat halalannya, icip, tetes, 2 tetes, ya kan? Tapi kalau kita bergaul dekat dengan orang pandai besi, itu cuma dapat bau sanitnya doang. Masih syukur kalau nggak bersihkan dengan percikan apinya, gosong kita punya badan. Nah, oleh karenanya, para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita terus memperbaharui niat dan amalan kita agar kelak nanti insyaallah tujuannya sama, fokus, yaitu adalah rangka billahi ta'ala wa rasulih. Saya kira itu ya, sampun jam 5:30 ya. Baik, cuma mohon izin, ini ada spek keluarnya enggak ya? Oh, alhamdulillah. Ibu, para jemaah sekalian, sebelum kita tutup ini atau setelah nanti ya, setelah saya berdoa, tidak apa-apa ya, ini tidak dalam rangka apa-apa, tapi ingin agar kemudian ini menjadi sebuah motivasi untuk kita dan untuk memberikan penguatan kepada yang melaksanakan. Ya, alhamdulillah, di antara saudara-saudara kita ini besok tanggal 4 Oktober ada yang akan melaksanakan perjalanan yang jauh, gitu ya. Jadi layaknya karena kita sebagai manusiawi bergaul, bisa ada salah dan khilaf, kalau datang ke rumah masing-masing nggak ketemu rumahnya di mana, gitu ya. Di sini bakal ketemu bareng-bareng. Jadi sebelum perpisahan bubar, kita sama-sama berdoa dan memberikan doa restu kepada yang akan mau berangkat, yang mau melaksanakan ibadah umroh, gitu ya. Sekaligus mendapatkan dorongan doa dan permohonan maaf. Pada hati ini ya, walikulilin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin 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 ya mujibat sayyidin. Istajib doa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. تقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا جميع الحاجات وترضي الله بها من جميع السيئات وترفع عندك على الدرجات وتقدمنا بها صلوات من جميع الخير في الحياة والبعد والممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا الله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استعنا وبلغنا وبلغ من معنا إلى صراط بيتك الحرام وزيارة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم سالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Pak, berangkat insyaallah sekarang ini dari RT berapa? 12 itu ya. Ibu Rohmana sama Ibu Tuti. RT 20. Nanti mau
menyusul RT 11, 12, 13. Insyaallah ya Rabbal alamin. Dan doanya juga saya karena diajak sama beliau, jadi ikut saya. Ya, gitu ya. Jadi insyaallah tanggal 4 itu pun saya ikut berangkat menemani Ibu Romana dan Ibu Tuti sekeluarga. Insyaallah. Mudah-mudahan nanti Pak Majelis Tarifan Barokah ya. Abraham semuanya. Kata Allah ya Tuhan.